Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran mazida. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali kajian mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan syahrul Ramadan, bulan puasa. Ayat-ayat yang berkenaan dengan bulan puasa. Yang pertama, Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat puasa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, kita sedikit baca ayatnya. Ayat yang kita baca pada salat maghrib, kami baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, generasi-generasi terdahulu mereka mempersiapkan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Mereka sudah meminta, ya Allah, sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua dan keluarga semua yang ada di rumah, bapak, ibu, kakek, nenek dan anak-anak, semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan suci Ramadan. Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil pelajaran. Yang pertama, ayat berpuasa ini terletak di antara ayat-ayat yang berbicara tentang sabar, ayat-ayat yang berbicara tentang masyaqqah, syiddah. Jadi kalau dilihat ayatnya di dalam surah Al-Baqarah di juz yang kedua, sebelum ayat yang berbicara tentang puasa, di sana ada ayat yang berbicara, sebelum ayat berpuasa ada berbicara tentang walakum fil qisas, tentang qisas. Ya. Orang yang membunuh dibunuh. Ya. Orang yang memotong tangannya orang lain dipotong juga tangannya. Ayat qisas ini berbicara tentang pentingnya sabar. Ya. Kalau memang dia melakukan sebuah kesalahan, siap dipotong, dia harus bersabar. Sebelum ayat qisas, Allah berbicara tentang laisal birra. Di dalamnya ada massathumul ba'sa wad-dharra. Ya, musibah bagi orang kaum muslimin, ya.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi sebelum Allah berbicara tentang ayat puasa, Allah sudah berbicara tentang ayat sabar. Bahwa di dalam kehidupan ini ada ujian-ujian yang berat. Ada perintah yang memang mau tidak mau berat dilakukan, namun harus dilakukan. Setelah berbicara tentang ayat puasa, Allah kembali berbicara tentang perintah-perintah yang berat. Apa kata Allah setelah ayat puasa? Habis menjelaskan ayat puasa dalam surat Al-Baqarah, Allah melanjutkan dengan waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perang lagi. Perang ini perintah yang memang berat dilakukan. Apa kata Allah di dalam sebuah ayat? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian, dianjurkan bagi kalian berperang, wa huwa kurhul lakum, namun itu berat bagi kalian. Namun apa kata Allah? Kaidahnya Allah memberikan sebuah jalan. Bisa jadi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi itu sebuah kebaikan namun kalian tidak menyukainya. Kalian tidak menyukai tapi itu baik. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu namun itu tidak baik dan Allah lebih mengetahuinya. Setelah ayat perang, Allah juga memasukkan lagi ayat apa? Haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dan umrah membutuhkan kesabaran. Jadi posisi ayat puasa ini berada di antara ayat sabar, ayat syiddah, ayat masyaqqah. Setelahnya pun seperti itu. Sehingga puasa ini, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang di rumah, adik-adik sekalian, harus mengambil pelajaran di antaranya mengajarkan seorang hamba untuk melatih kesabarannya. Kesabarannya di mana? Di antara kesabaran yang dilatih menahan amarah, kemudian menahan makan dan minum dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apabila kalian mendengarkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang baik-baik pendengaran kalian. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir. Pasang baik-baik. Kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasang baik-baik. Kenapa? Kata Ibnu Mas'ud, bisa jadi akan ada sebaik-baik perintah akan ada sebaik-baik larangan. Dan itu semuanya kebaikan. Sehingga seseorang ketika mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu harus betul-betul merasa dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau merasa Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ini ya. Dalam bahasa Arab kalau kutiba ini tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa dikatakan kutiba? Kenapa tidak kataba? Dikatakan bahwa kalau kutiba penggunaan kalimat kutiba ini berada pada kalimat-kalimat yang fihi masyaqqah wa syiddah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan dirinya dalam hal-hal yang Ia perintahkan dan hal itu berat. Allah tidak tampakkan. Contoh dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta, engkau berikan kenikmatan. An'amta, wahai Allah, engkau memberikan kenikmatan. Tapi ketika kemurkaan, Allah katakan ghairil maghdub, yang dimurkai, bukan yang engkau murkai. Allah tidak menampakkan pada sesuatu yang agak berat, yang masyaqqah, kesusahan, syiddah. Namun pada hal-hal yang baik apa kata Allah? Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah katakan kataba. Kalau yang berat-berat kutiba. Kutiba alaikumul qital wabtaghu ma kataballahu lakum, karena nikmat. Ini tentunya ketika memahami bahasa Arab lebih menikmatinya. Kemudian misalnya di dalam Al-Qur'an penggunaan kata siyam dan shaum. Penggunaan kata siyam dalam bahasa Arab, shoma yasumu
sauman wa siyaman. Tapi siyam ini penggunaannya pada ibadah. Kalau saum itu selain daripada ibadah. Kutiba alaikumus siyam. Maryam alaihi salam ketika dia berjanji untuk tidak berbicara kepada manusia, apa kata Allah? Inni nazartu lirrahmani sauma. Bukan siyam. Ya, ini penggunaan dalam bahasa Arab. Kemudian kalimat taqwa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Ini kata para ulama, ya, adalah bentuk ketika engkau diwajibkan berpuasa. Terkadang seseorang, wahai nak, seorang bapak memerintahkan kepada anaknya, anakku, saya ingin engkau melakukan tugas ini. Kalau tugas tersebut berat, untuk membuat anak tersebut tenang melakukan perintah tersebut, akan kita katakan, ketahuilah bahwa kakak-kakakmu terdahulu juga melakukan tugas tersebut. Tugas ini mungkin engkau pandang berat, tapi orang sebelummu mampu melakukannya. Maka anak-anak akan mengatakan, oh, kalau kakak saya mampu, maka saya juga insya Allah akan mampu. Puasa pun seperti itu. Sebagian orang akan memandang, oh, berat ini, menahan makan dari pagi sampai sore, berat itu. Tapi toh ternyata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ternyata umat terdahulu yang mereka punya kesusahan melebihi kesusahan kita hari ini, mereka mampu. Kok toh kenapa kita tidak mampu? Ada yang Masya Allah, bapak-bapak sekalian, kejadian di Madinah Al-Munawwar, di kampus. Jadi di kampus ini ada ratusan negara yang berkumpul di Universitas Madinah. Pernah suatu ketika pembahasan tentang puasa, bertahan ketika berpuasa, dibahas. Ditanyalah di orang Saudi, Makkah, Madinah, Riyadh dan sekitarnya, berapa jam berpuasa? Kata mereka, yang paling tinggi-tingginya 15 saat, 14 atau 15 jam. Oh, lumayan. Bertahannya agak lama. Lumayan hausnya. Dan itu belum dihitung derajat panasnya. Kalau di Arab secara umum bulan Ramadan adalah bulan musim panas, dan panasnya tidak main-main. Ditanya ke orang-orang di Asia, ketika itu orang Indonesia dan Malaysia. Orang Indonesia ditanya, ya, kita berpuasa kisaran 12 jam. Ketika disebutkan, kata dia, kita berpuasa kisaran 12 jam saja. 12 jam saja. Lebih dikit atau mungkin ada yang kurang, tergantung pada waktu. Tiba-tiba menyahut orang-orang dari Eropa, orang-orang yang berkulit kuning, ya, putih-putih kuning. Apa kata mereka? Ya Indonesia, mafrud an yakuna lakum Ramadan sanah kamilah, kata mereka. Seharusnya kalian itu berpuasa setahun penuh. Seharusnya kalian berpuasa setahun penuh. 12 jam itu waktu yang pendek sekali, kata mereka. Kata orang-orang Eropa, kata mereka, kami berpuasa ada yang sampai 18 jam. Di beberapa tempat mereka mengatakan, kami lupa negara mana, kata mereka, kita berbuka, setelah berbuka sholat maghrib langsung, setelah itu sholat isya lagi, kemudian sholat tarawih, kemudian sahur, sholat subuh. Tidak ada waktu. Kenapa? Kami berpuasa sampai 20 jam. 20 jam, bapak-bapak sekalian. Ini kalau kita kaitkan dengan kalimat sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang sebelum kalian, ya, umat-umat terdahulu mereka berpuasa, ya, mungkin sahurnya kurma, berbukanya juga kurma. Di Indonesia ini Masya Allah, sahurnya sudah nikmat,
belum sahur masih sholat zuhur atau sholat asar sudah terpampang di jalan-jalan ini makanan. Ya, Masya Allah, itu bulan puasa. Di antaranya dia memang bulan kebaikan. Orang akan munafasah berlomba-lomba untuk mengeluarkan apa yang mampu mereka keluarkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini bentuk menenangkan. Ya. Nah, besok kamu akan sunat. Apa itu sunat? Dibersihkan alat untuk kencing. Nak mau sakit. Setelah dibersihkan diapain, Bu? Dipotong. Nak mau. Semua kakak-kakakmu itu juga dipotong. Terus kenapa mereka tidak sakit hari ini? Ya, karena kalau dipotong semakin sehat. Ya. Terus mereka nangis atau tidak? Tidak. Ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Anak-anak yang mendengar seperti itu, oh, kakak saya saja bisa, kenapa saya tidak bisa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Menenangkan. La'allakum tattaqun. Dan puasa itu demi kebaikan kita, agar kita sampai kepada darajat sebagaimana orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mampu membersihkan dirinya minad danas, dari kotoran-kotoran jiwa dalam batin dan zahirnya. Kemudian kita ketahui di dalam surah Al-Baqarah khususnya ketika berbicara tentang takwa, maka kita akan mendapatkan kalimat-kalimat takwa ini banyak sekali. Ayat sebelum berpuasa, apa kata Allah? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah, dan lain sebagainya. Ayat itu ditutup dengan apa? Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Berbicara untuk orang takwa. Setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun lagi. La'allakum tattaqun. Setelahnya misalnya kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin lagi. Muttaqun, tattaqun, muttaqin. Kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian takwa. Sehingga kata para ulama, surah Al-Baqarah ini suratnya atau surah bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Sehingga di antara kelebihannya, orang yang hafal surah Al-Baqarah itu punya kelebihan dan punya mizan di antara lainnya. Pernah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, ingin diutus ke suatu tempat. Dan ketika ingin diutus, mau tidak mau harus ada satu pemimpinnya. Kalau ada 3 orang, 2 orang harus ada satu yang ditunjuk dari pemimpin dan diikuti kata-katanya. Ketika dikumpulkan ini, Rasulullah ingin menunjuk pemimpin. Apa yang Rasulullah lakukan? Siapa di sini yang pernah melakukan training kepemimpinan? Tidak ditanya. Siapa di sini yang paling kuat berkelahi, maka dia jadi pemimpin. Bukan itu pertanyaannya. Apa yang ditanya oleh Rasulullah SAW? Ditanya satu-satu. Kamu hafal surat apa? Oh, saya hafal misalnya surat Al-Humazah, surat ini. Tanya lagi satu-satu. Kamu hafal surat apa? Ditanya semuanya. Sampai kata dalam sebuah hadis yang dikisahkan, man ahdatsahu ila man ahdatsahum sinnan. Orang yang paling muda di antara semua itu, yang paling kecil. Orang yang paling mudanya ditanya, ya fulan, ma ma'aka minal Qur'an? Kamu punya surah apa? Apa kata dia? Saya punya surah ini dan surah Al-Baqarah. Saya hafal Al-Baqarah. Apa kata Rasul? Ma'aka surat Al-Baqarah? Kamu hafal surah Al-Baqarah? Nah,
idhab fa anta amiruhum. Sudah, sekarang silakan berangkat, ini pemimpinnya. Kenapa? Karena dia punya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini suratnya orang bertakwa. Buktinya apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Takwa ini banyak maknanya Bapak-bapak sekalian di dalam Al-Qur'an. Dan kata para ulama di dalam surah Al-Baqarah saja kalimat takwa dan yang mirip atau mushtaqat punya takwa, takwa, muttaqun, tattaqun, yattaqun, muttaqin. Ini terulang di dalam surah Al-Baqarah itu sebanyak 36 kali. Di dalam surah Al-Baqarah saja. Di dalam surah Al-Baqarah saja. Kemudian Bapak-bapak sekalian, di dalam surah Al-Baqarah apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita ambil pelajaran-pelajaran poin-poin pentingnya. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tidak banyak, ya. Terbatas waktunya. Terbatas waktunya. Ya, Ramadan ini adalah hadiah. Ya, hadiah. Kalau kita mau lihat misalnya di negeri Sudan ini Bapak-bapak sekalian negeri yang miskin. Ya. Negeri yang bahasa resminya mereka berbahasa Arab, tapi negeri yang termasuk miskin. Ya. Terakhir kali beberapa tahun lalu ya, terjadi kerusuhan di Sudan dikarenakan jatuh mata uang mereka, ya. Jatuh mata uang mereka, sehingga kemiskinan melanda Sudan dari tahun ke tahun. Tapi ketika Ramadan, ya, kata para penuntut ilmu di Sudan, ketika Ramadan orang Sudan ini berubah menjadi orang kaya di bulan Ramadan, ya. Sehingga yang didapati kalau orang-orang di Sudan, Bapak-bapak sekalian, menjelang sholat maghrib jalan-jalan itu kosong. Kenapa? Setiap orang yang lewat di naik bis, naik apa akan dicegat. Oh, berhenti. Singgah di sufroh kami, singgah di tempat berbuka kami. Berlomba, rebutan. Itu terjadi. Bisa dibuka di YouTube misalnya bagaimana kondisi berbuka puasa di negeri Sudan. Kita akan dapati bagaimana mereka menahan para orang-orang. Ya. Kalau di Indonesia, kalau ditahan begal biasanya, ya. Begal biasanya. Turun, serahkan yang kamu punya. Di Sudan turun, makan dulu punya kami. Ya, mereka berlomba. Mereka menjadi kaya di bulan Ramadan. Ya. Ayyaman ma'dudat, dia waktu yang begitu sedikit. Waktu yang begitu sedikit. Namun ada yang bagus sekali. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maksudnya apa? Dahulu sebelum bulan puasa ini diwajibkan berpuasa, ketika awal-awal puasa hanya ada pemilihan. Disuruh pilih oleh Allah Subhanahu wa taala mau berpuasa atau tidak. Kalau mau berpuasa silakan puasa. Kalau tidak mau puasa silakan beri makan orang miskin. Ini dahulu sebelum diwajibkan, disuruh untuk memilih. Namun apa kata Allah? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya. Allah tetap bukakan pintu kebaikan. Kalau mau berpuasa silahkan. Tapi kalau tidak mau berpuasa kasih makan orang miskin. Ini dua pilihan. Silahkan pilih satu-satunya. Tapi kata Allah, kalau mau ambil dua-duanya silahkan. Mau berpuasa, mau juga memberi makan orang miskin, itu silahkan. Ya. Apa kata para ulama Bapak-bapak sekalian? Ya. Di sini dikatakan, وَمَنْ يَدْخُلْ مَعَ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ يُؤْتِيهِ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu itu tanpa hitung-hitung, juga. Barang siapa yang tidak punya perhitungan kepada Allah, Allah juga tidak akan punya perhitungan kepadanya. Wa man yadkhul ma'allah min ghairi hisab yu'tihi Allahu min ghairi hisab.
Ada terkadang seseorang perhitungan dengan ibadahnya. Ya, dia akan mendapatkan ganjaran dari ibadah tersebut. Contoh, di pagi hari dia mengeluarkan infaknya. Saya akan mengeluarkan infak saya di pagi hari. Dia keluarkan di pagi hari. Saya berinfak di pagi hari 10.000 rupiah. Karena ada kebaikan di pagi hari, ada doanya malaikat. Ya, sudah keluarkan 10.000 atau 100.000 di pagi hari. Tiba-tiba ketika sore hari ada orang membutuhkan bantuan di jalanan. Ada misalnya seorang ibu-ibu meminta ya, di jalanan, ya, dia mungkin lewat saja. Apa dalam hatinya? Nanti lagi lah, tidak usah dulu infak di sini. Saya kan sudah pagi-pagi punya perhitungan. Kata para ulama, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang tidak perhitungan di dalam ibadahnya, ya, artinya melakukan ibadah memang tidak ada perhitungan kepada Allah. Ya Allah, selama ini menyangkut antara aku denganmu, ya Allah, aku tidak akan perhitungan. Allah juga akan memberikan kepadanya sesuatu tanpa perhitungan. Ya, dalam bahasa Qur'annya apa? Wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan tanpa hitung-hitung. Ya, tapi kalau hitung-hitung, ya, Allah juga akan menghitung. Ya. Kemudian, ya, ini faedah dari perkataan Allah memang terjadi. Sebelum diwajibkan puasa, ada pilihan mau puasa atau tidak. Mau puasa silahkan. Kalau tidak mau berpuasa, berikan makan. Ini takhyir dalam ayat puasa. Kemudian setelahnya kita baca syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bapak-bapak sekalian, ayatnya di dalam surah di juz yang ke-10. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada 12 bulan. 12 bulan yang kita hitung dari apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya, dan seterusnya sampai Dzul Hijjah. Tapi carikan apakah ada bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an selain bulan Ramadan. Ya, adik-adik di sini ada adik-adik penghafal. Suruh mereka hafal, suruh mereka baca. Carikan adakah Allah sebut bulan selain bulan Ramadan? Tidak ada. Apakah ada Allah sebutkan Rajab dalam Al-Qur'an? Tidak disebutkan Rajab. Yang Allah sebutkan apa? Minha arba'atun hurum. Ada bulan haram, 4 bulan. Ya, bulan Rajab, bulan Muharram, ya, bulan-bulan haji. Allah sebutkan atau tidak disebutkan? Ramadan Allah sebutkan secara khusus. Ya, kata para ulama ini ta'zim, bentuk pengagungan untuk Al-Qur'an. Ya. Apa kata para ulama kita? Ya. Mengapa Ramadan ini menjadi bulan yang agung? Ya, bulan yang agung. Allah jawab, unzila fihi al-Qur'an. Karena Allah turunkan Al-Qur'an di bulan tersebut. Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Al-Qur'an. Apa pemahaman kita? Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Ya. Kalau ingin menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat, maka berquranlah. Belajarlah Al-Qur'an. Ambil pelajaran dari Al-Qur'an. Lakukan nasihatnya Al-Quran, lakukan perintahnya Al-Quran. Unzila fihi Al-Quran. Ya. Dia menjadi sayyidus syuhur, ya, bulan yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Dia menjadi bulan yang agung karena Quran. Mau menjadi orang yang mulia, Quran. Hidupkan Quran di rumah, putar setel Al-Quran di rumah. Ya. Jadikan anak-anak di antara anak kita. Saya punya anak 7 orang. Ya, insya Allah ada yang jadi pilot, ada jadi dokter, ada jadi kapten dan lain sebagainya. Tapi saya niatkan satu di antara mereka akan menjadi penghafal Al-Quran. Niatkan bapak-bapak sekalian, ya, niatkan, ya, diniatkan. Ya. Ada seorang yang menyentuh sekali. Ya. Ada seorang ibu pernah membawa anaknya ke pesantren 77, ya, tempat kami belajar di Sulawesi Selatan. Ya. Ibu-ibu, ya, sudah tua. Yang dia bawa itu anak terakhirnya. Berapa anaknya bawa sekalian? 14 anaknya. Dan itu anak terakhirnya dari kota Palopo. Dia bawa ke Bone. Dia bawa. Ketika dibawa
termasuk pembayaran dan lain sebagainya. Ketika dibawa anaknya ke asrama, siap anaknya masih kecil, baru lulus SD ya, baru lulus SD masuk SMP. Ditanya, ibu ini apanya? Neneknya kah? Enggak, saya ibunya. Kelihatan tua. Mana bapaknya? Bapaknya baru meninggal. Ya, bapaknya baru meninggal. Ya, Masya Allah. Ini anak keberapanya? Anak ke-14. Ya, ketika ditanya, ibu itu Masya Allah jawabannya. Ya. Ketika ditanya, kenapa jauh-jauh dari Palopo mau bawa kesian anaknya? Ya. Kata dia, saya punya anak 14 orang. Saya punya anak 14 orang. Ketika anak saya yang ke-6 lahir, saya sudah meniatkan, ya Allah, saya mau ada satu di antara anak saya ini yang belajar agama. Dia bilang, anak saya ini banyak kerjaannya. Ada satu jadi belajar di pelayaran, ada satu jadi dokter dan lain sebagainya. Ketika anak ke-6 dia menginginkan agar anaknya ini ada yang jadi penghafal. Anak ke-6, ke-7 ya. Ketika mereka ditawarkan untuk menjadi penghafal, tidak tahu. Kata dia, Allah menjawab kemauan tersebut di anak saya yang terakhir. Nanti anak saya yang terakhir kok tiba-tiba suatu ketika dia mengatakan, ibu saya mau masuk pondok menghafal Quran. Kata ibu tersebut, dan inilah ya, sekarang saya sudah rela dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu di antara keinginan saya, satu anak saya mau menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibnu Jazari, kalau tidak mampu seperti itu, tidak mampu, misalnya kita tidak mampu menghafalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, anak-anak sudah terlanjur dewasa dan lain sebagainya, maka kata Ibnu Jazari, kun muhibban lil Quran. Ya. Maka jangan sampai terputus dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang cinta kepada mereka-mereka yang menghafalkan Al-Quran. Ya, kata seorang Rasul, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna min ijlalillah ikramu hafazati kitabillah. Di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah, kita menghormati mereka-mereka yang memuliakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat puasa ini Bapak-bapak sekalian ditutup dengan kalimat apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Puasa ini selain harus menjadi orang yang bertakwa, akhirnya itu adalah puncak dari puasa, kita akan merasa bersyukur kepada Allah. Ya. Kata para ulama, kenapa bukan la'allakum tuflihun, agar kalian menang? Kenapa puasa harus bersyukur? Ya, kata para ulama, orang yang betul-betul puasanya, orang yang betul-betul menyambut bulan Ramadan dan menikmati bulan Ramadan, di awal-awal puasa dia akan merasakan, oh berat sekali menahan puasa, oh berat sekali berpisah dengan istri di kala berpuasa, berat sekali di siang hari puasa, malam sholat lagi. Pada akhirnya di Idul Fitri atau setelahnya dia akan merasakan ternyata puasa ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah bentuk kasih sayang sehingga dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan serugi-ruginya orang yang mendapati Ramadan, dia akan merasa tersiksa. Aduh, kapan Idul Fitri? Aduh, kapan THR dan lain sebagainya. Ya. Yang dia tunggu Idul Fitrinya, kenapa? Berat menjalani Ramadan. Ya. Sehingga ingin menjalani Ramadan dengan nikmat, kita jadikan ia sebagai tamu yang ditunggu-tunggu. Ya. Menikmati. Kita nikmati siang sebagai bentuk taat kepada Allah, kemudian di malam hari memberikan makan bagi yang mampu, memberikan iftar, buka puasa dan lain sebagainya. Kita menikmati hal tersebut. Barang siapa yang tidak punya perhitungan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas perbuatannya tanpa hitung-hitung. Ya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan tanpa hitung-hitung sedikit pun. Sehingga Bapak-bapak sekalian, ini diantara sedikit tadabbur kita, perenungan, mengambil pelajaran dari ayat-ayat berpuasa. Ya. Sehingga puasa ini atau bulan Ramadan menjadi bulan yang ditunggu-tunggu. Ya. Orang-orang di Saudi, kami disampaikan oleh seorang guru, kata dia, adatnya orang-orang di Makkah dan Madinah itu hanya dua. Mereka menabung uang, gajinya seberapa besar pun mereka akan tabung itu uang hanya untuk 2 musim. Ya.
Tidak ada kurang dari mereka menabung untuk masa depan. Mereka akan menabung hanya untuk 2 musim. Mereka menabung untuk musim haji dan bulan Ramadan. Di musim haji datang orang-orang haji, maka mereka akan mati-matian keluarkan apa yang mereka bisa keluarkan. Kemudian yang kedua di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan, ya. Bahkan ya masya Allah, saking pernah terjadi perkelahian. Kami melihat perkelahian ketika sahur, bapak-bapak sekalian. Ketika sahur berkelahi satu sama lain. Saya kira berkelahi dikarenakan masalah, ternyata apa? Rebutan orang untuk sahur. Rebutan. Yang pertama mengatakan, saya sudah lihat dia dari jauh, saya sudah tandai itu. Orang yang kedua mengatakan, dia pilih saya karena mungkin makanan saya lebih enak. Ya, lah saya sudah duluan ambil dia. Mengapa? Mereka berkhidmat untuk mendapatkan kebaikan dari sisi puasa dan kebaikan dia mengambil faidah, melakukan hubungan kepada Allah, juga hubungan kepada manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya, kita harus betul-betul mengetahui bahwa yang akan kita temui, yang akan kita masuki adalah bulan sebagai bulan hadiah. Ya. Hadiah. Ya. Di dalamnya kebaikan terkumpul dan banjir sekali mengalir tiap hari. Yang mau bertahan, yang mau mengeluarkan di sahur, yang mau berinfak dan lain sebagainya, itu terbuka di bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah, kata para ulama, kata Ibnu Abbas, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu kalau masuk bulan Ramadan, kebaikannya berlipat-lipat, ya, mengheran-herankan. Ya. Dia orang yang dermawan di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan berlipat-lipat dermawannya. Ini yang harus kita contoh dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Saya kira ini bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tadabbur, ta'ammul dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat puasa, ayat-ayat yang Allah sebutkan, yang tentunya banyak sekali yang bisa dibahas dari berpuasa ini, ya. Ada nanti tarhibnya dan lain sebagainya. Kita hanya mengambil sedikit tadabbur atau perenungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan berpuasa. Kami ucapkan sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.